Hi fams, welcome to our online celebration. Mari kita sama-sama menyiapkan hati untuk memuji Tuhan Allah kita. Di setiap langkahku, tanganmu menuntun jalanku, karena kau pelita hidupku, yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu.
Shalom brothers and sisters, welcome to Celebration at Home. Welcome to YGF, You Are Home. Bulan ini kita masuk ke dalam satu tema yang baru di bulan Maret. Kita akan membahas di bulan ini mengenai tentang kerendahan hati. Tema yang kita angkat adalah Down to Earth. Dan di dalam masa Prapaskah ini adalah masa yang paling tepat bagi kita untuk berefleksi, untuk masuk ke dalam, dan juga kita untuk mulai mengenal dengan segala kerendahan hati, mempersiapkan diri dan hati kita memasuki masa Paskah nanti. Dan bulan ini yang akan kita bahas adalah di minggu pertama kita akan bahas mengenai identitas diri kita. Bagaimana kita bisa mengenal identitas diri kita di dalam Kristus. Lalu di minggu selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana kita sebagai sebuah benih bisa mematikan keinginan diri kita agar kita bisa bertumbuh. Lalu di minggu terakhir dari bulan ini kita akan belajar dari Raja kita sendiri, yaitu Yesus Kristus yang turun ke dunia untuk menjadi sama dengan kita. Bagaimana seorang Raja anak Allah yang luar biasa rela untuk turun merendahkan dirinya agar kita bisa belajar dari dia dan dia menjadi seorang raja yang rendah hati. Sebelum kita mulai untuk masuk ke dalam pembahasan minggu ini, mari kita sama-sama satukan hati kita di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih kami semua boleh merasakan kasih-Mu yang begitu luar biasa. Kami percaya bahwa anugerah-Mu tercurah atas kami. Terima kasih juga karena Engkau menganugerahkan kepada kami Putra-Mu sendiri, Tuhan kami Yesus Kristus, untuk mati bagi kami, yang menebus dosa kami dan menyelamatkan kami. Biarlah saat ini di dalam masa Prapaskah kami boleh belajar untuk berefleksi, untuk kami boleh merendahkan hati kami, dan kami belajar tentang kerendahan hati di masa-masa Prapaskah ini, untuk kami boleh mempersiapkan masuk ke dalam masa Paskah nanti. Dan kami percaya saat ini Roh Kudus Engkau mengalir, Engkau yang menjamah setiap hati kami. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas ruang dan waktu. Dan saat ini setiap hati dilembutkan dengan kasih-Mu Roh Kudus. Engkau menjamah semuanya, dan biar setiap perkataan yang keluar memiliki kuasa untuk mengubahkan setiap orang. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau mengalir dengan sebebas-bebasnya Roh Kudus untuk Engkau bekerja mulai dari awal hingga pada akhirnya nanti. Terima kasih buat segalanya. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Brothers and sisters, bacaan kita di minggu ini diambil dari bacaan kedua dari Efesus 2 ayat 4 sampai 10. Saya akan bacakan buat teman-teman semua. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Brothers and sisters, minggu ini kita membahas tentang identitas diri. Tema yang kita angkat di minggu ini adalah berbicara tentang pengenalan diri dan identitas diri kita. Berbicara mengenai identitas diri, maka akan ada dua pertanyaan besar yang muncul buat manusia. Yang pertama,
adalah Who am I? Who am I berbicara mengenai bagaimana kita mengenal diri kita sendiri di mata Allah. Siapa identitas diri kita di dalam Kristus. Nah, banyak anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang ketika di dalam perjalanannya menjadi goyang, walaupun mereka udah ada di dalam satu komunitas, satu gereja, bahkan mereka aktif di dalam pelayanan. Dan ketika mereka berjalan tapi mereka tidak mengenal identitas diri mereka yang sesungguhnya di dalam Kristus, dan dengan mudahnya mereka bisa menjadi goyang dan bahkan jatuh. Sehingga identitas diri ini menjadi sangat penting. Bahkan Santa Teresa d'Avila di dalam bukunya Puri Batin mengulas pengenalan diri ini sebagai ruangan yang pertama, pintu utama, kunci masuk untuk kita bisa mengenal lebih dekat kepada Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Nah, pertanyaan yang kedua itu adalah whose am I? Milik siapakah kita? Berbicara tentang kepemilikan hidup kita, berbicara tentang milik kita sendiri hidup kita atau milik Tuhan. Siapa sih yang sesungguhnya pemilik hidup kita? Nah, ini menjadi sangat penting karena ketika kita tahu siapa yang memiliki hidup kita, maka kita akan mengerti apa yang harus kita lakukan ke depan dan kehendak siapa yang harus kita cari, sehingga apa yang kita jalankan itu adalah rencananya siapa? Rencananya kita atau rencananya pemilik hidup kita? Rencananya kita atau rencananya Tuhan? Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar bagi manusia, bagi kita semua anak-anak Tuhan, terutama buat semua orang yang sudah mengenal Kristus, ya. Nah, berbicara mengenai identitas diri, ada satu hal yang menarik di dalam bacaan kita yang tadi saya bacakan dari Efesus 2 ayat 10. Nah, saya ambil dari terjemahan New Living Testament. Firman-Nya mengatakan demikian. For we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus, so we can do the good things He planned for us long ago. For we are God's masterpiece. Masterpiece adalah suatu mahakarya. Masterpiece adalah suatu karya yang luar biasa. Dan itulah kita. Sedari awal kita diciptakan oleh Tuhan, pertama kali kita diciptakan serupa dengan gambarannya. Artinya serupa dengan gambaran Allah. Gambaran Allah yang mulia. Jadi kita ini adalah makhluk mulia. Nah, kalau misalnya kita ini diciptakan serupa dengan gambaran Allah yang mulia, dan kita ini adalah makhluk yang mulia, maka kita ini suatu karya yang luar biasa. Kita bukan karya yang sembarangan. Kita bukan karya yang seenaknya Tuhan buat. Oleh sebab itu, karena kita diciptakan dengan luar biasa, maka Allah begitu mengasihi kita. Allah sangat mencintai kita. Dan masterpiece, God's masterpiece adalah merupakan identitas kita yang pertama. Jadi ketika ditanya, who am I? I am God's masterpiece. Nah, ada banyak orang saat ini yang mungkin sedang tren tentang bullying, sedang tren tentang cyberbullying malah. Ya, mereka mulai membandingkan, mereka mulai mungkin menyindir atau sarkasme ya tentang body, tentang apapun itu gitu. Dan ada banyak orang kehilangan identitasnya. Mereka ngerasa kayak iya sih, kayaknya gue nggak sebagus itu, kayaknya gue nggak diciptain Tuhan sempurna, kayaknya dia lebih bagus, hidungnya lebih bagus, matanya lebih bagus, atau apapun itu kita ngerasa diri kita kurang. Padahal teman-teman, kalau kita tahu bahwa Tuhan menciptakan kita sedari awal dengan begitu luar biasa, begitu spesifiknya, maka kita gak perlu merasa kurang. Bahkan Allah di dalam Yesaya 43 ayat 4 berkata kepada Nabi Yesaya,
Allah mengatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Allah sendiri mengatakan kepada Nabi Yesaya bahwa oleh karena engkau berharga dan mulia di mataku, maka kita semua ini adalah makhluk yang berharga di mata Tuhan. Kita semua ini adalah makhluk yang mulia di mata Tuhan. Saking berharganya, Tuhan sampai rela mengorbankan anaknya mati ganti bagi kita untuk menebus setiap dosa kita dan membayar kita, memberikan pengharapan kepada kita, dan juga memberikan hidup yang baru. Sebegitu berharganya kita di mata Tuhan. Lalu setelah Allah mengirimkan anaknya ke dunia, maka kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus anak Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita memiliki satu identitas baru, adalah anak-anak Allah. I am God's child. Kita adalah anak-anak Allah. Di dalam Galatia 4 ayat 5 sampai 6, Rasul Paulus mengatakan bahwa God sent him or Jesus to buy freedom for us who were slave to the law, so that he could adopt us as his very own children. And because we are his children, God has sent the Spirit of His Son into our heart, prompting us to call out, Abba, Father. Rasul Paulus mengatakan bahwa Allah mengirimkan Yesus. Saking cintanya, saking mengasihinya Allah kepada kita yang adalah makhluk yang mulia dan berharga di mata Dia, Dia mengirimkan anaknya sendiri Yesus untuk membayar, membeli kebebasan kita. Kita dulunya adalah budak dari hukum-hukum dunia. Kita harusnya mati. Tapi ternyata Allah begitu mengasihi kita dan Dia mengirimkan Yesus untuk memberi kebebasan kita. Dan ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Allah mengangkat kita, mengadopsi kita menjadi anaknya sendiri. Dan karena kita adalah anak-anaknya, maka Allah memberikan roh anaknya sendiri, yaitu Roh Kudus, masuk ke dalam hati kita, sehingga kita bisa memanggil Allah dengan sebutan Abba, Bapa. Sebegitu luar biasanya kita, sebegitu hebatnya kita di mata Tuhan, maka kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah bukan karena kita baik. Kita diangkat oleh menjadi anak-anak Allah bukan karena segala usaha kita, tapi karena Allah mengasihi kita. Dan semuanya itu hanya karena kasih karunia. Kata adopsi memiliki makna yang sangat dalam dan kuat. Beberapa orang ketika mendengar kata adopsi sedikit alergi, sedikit berpikir bahwa kok kayaknya gue jadi anak adopsi, kok kayaknya ngerasanya beda banget gitu ya. Tapi waktu saya belajar kata adopsi, Rasul Paulus memilih kata adopsi di dalam kitab Galatia ini bukan sembarangan. Ya mungkin artinya saat ini kurang baik kata adopsi, tapi pada saat itu di dalam hukum Romawi ada makna yang sangat dalam dari kata adopsi or spirit of adoption. Saya pernah bahas tentang ini di sermon saya di Celebration at Home. Saya nggak akan bahas hari ini. So, brothers and sisters, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita, kami di Gereja Katolik percaya bahwa hal itu terjadi di sakramen baptisan. Di dalam Katekismus Gereja Katolik 1213 semua menjelaskan mengenai
makna dari sakramen baptisan, di mana kita ketika dibaptis, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka pribadi kita yang lama telah mati disalibkan bersama dengan Yesus, lalu masuk ke dalam alam maut 3 hari, dan pada hari ketiga dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus menjadi suatu pribadi yang baru, yang memiliki identitas yang baru, yaitu adalah anak-anak Allah. So semua itu terjadi bukan karena pekerjaan baik kita, bukan karena usaha kita, tapi kita diselamatkan, kita ditebus adalah hanya karena kasih karunia. So brothers and sisters, kalau teman-teman semua punya waktu, ada waktu untuk menyendiri, merenung, katakan, I am loved, I am saved, I am redeemed, I am a child of God. And salvation is not a reward for the good things we have done, so none of us can boast. Keselamatan bukanlah sebuah hadiah atau bonus yang karena segala perbuatan baik yang kita lakukan. Jadi gak ada tuh satu dari kita yang bisa boleh menyombongkan diri, karena itu bukan hasil usaha kita. Itu hanyalah sungguh-sungguh karena Allah mengasihi kita yang makhluk atau ciptaannya yang luar biasa. We are God's masterpiece. Nah, pertanyaan kedua yang tadi saya bilang, saya katakan, pertanyaan besar kedua mengenai identitas diri adalah berbicara tentang kepemilikan. Whose am I? Berbicara tentang kepemilikan menempatkan posisi kita di mata Tuhan dan posisi diri kita bagi kita sendiri. Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20 mengatakan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah dibayar lunas. Rasul Paulus mengatakan bahwa sesungguhnya kita ini bukan milik kita lagi sendiri. Kita udah dibeli, harganya udah dibayar lunas oleh Yesus di atas kayu salib. Ketika kita semua yang dengan sadar mau ikut Yesus, percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka sesungguhnya diri kita, hidup kita bukan lagi milik kita. Karena hidup kita milik kita, diri kita sudah dibayar lunas, dibeli oleh darah Yesus yang mahal. Bahkan Rasul Paulus pernah mengatakan bahwa bagi dia hidup adalah Kristus, mati adalah Kristus. Hidup dan matiku adalah bagi Kristus, karena aku adalah milik Kristus. Rasul Paulus mengatakan bahwa semuanya, mau hidup mau mati, apa yang aku punya itu udah bukan lagi punya aku, punya diriku sendiri, tapi sesungguhnya bahwa semua hidupku ini adalah udah punyanya Kristus, milik Allah. Udah kuserahkan ketika aku dengan sadar menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kalau kita sadar bahwa hidup kita ini bukan kita yang punya, kalau kita mulai menyadari bahwa I am God's own, saya adalah saya adalah kepunyaannya Tuhan, bahwa kepemilikan hidup saya ini adalah di tangan Tuhan, maka tentu kita sebagai pengelola hidup kita atau diri kita atau milik kita, yang paling pertama adalah kita harus mengikuti kehendak pemilik hidup kita, yaitu Tuhan sendiri. Dan kalau kita tahu bahwa kita harus ikut kehendak pemilik diri kita atau hidup kita, maka yang paling pertama yang harus kita lakukan adalah mencari apa kehendaknya dalam hidup kita. So the first thing we have to
do or we must do is find His will. Itu yang kita harus lakukan setiap hari, setiap waktu, setiap langkah, dalam setiap apapun yang kita lakukan. Ketika kita bangun di pagi hari, yang harus kita lakukan bukan kita harus mikir apa yang harus aku lakukan. Tapi ketika kita bangun di pagi hari, langsung kita datang kepada Dia, pemilik hidup kita, dan kita tanya, kita cari tahu di dalam doa, kita tanya, kita minta Roh Kudus, apa yang harus aku lakukan hari ini Tuhan? Roh Kudus, berikan aku bimbingan. Give me wisdom, Holy Spirit, to walk through the day. Guide me, Holy Spirit. Cari tahu, lalu baca firman Tuhan. Cari tahu kehendaknya di dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah manual booknya kita di dunia. Jadi adalah salah satu cara untuk kita bisa mengetahui kehendaknya di dalam hidup kita. Dan rencananya, janji-janjinya di dalam hidup kita adalah lewat firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Cari tahu, tanya Tuhan, apa yang kau mau di dalam hidupku ini. Di dalam setiap langkah ketika mengambil keputusan. Ya, sama semuanya. Lalu kelilingi kita dengan orang-orang yang benar. Cari kehendak Allah lewat orang-orang benar di sekeliling kita. Righteous people around you. Ketika kita memilih orang-orang benar di sekeliling kita, maka kita akan mendapatkan advice yang benar. Pergaulan yang buruk, salah memilih teman, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan kita yang baik. Kita bisa berdoa setiap hari, kita bisa baca firman setiap hari, tapi waktu kita tidak dikelilingi oleh orang-orang yang benar di dalam pergaulan yang benar, maka semua kebiasaan-kebiasaan kita bisa rusak, bisa hilang, bisa hancur. Kemarin saya baru aja ikut di dalam satu kelompok kecil ya, bersama dengan anak-anak muda. Dan satu anak muda sharing, dia punya dia passionnya, talentnya di musik. Dan dia punya ngelihat ada satu sosok yang pada saat itu luar biasa, bermusik dengan hebatnya, luar biasa, dan ternyata juga kehidupan rohaninya luar biasa. Ya, dia mengeluarkan album rohani, dia menjadi worship leader, dia jadi pembimbing rohani, bapak rohani buat beberapa anak-anak gitu ya. Tapi ternyata saat ini seiring waktu ternyata bergeser, ternyata berubah. Orang yang tadinya punya kebiasaan yang luar biasa sekarang menjadi terjerumus dalam narkoba, terjerumus dalam minum-minuman keras. Nah, waktu saya tanya, kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Kenapa kok bisa berubah? Jawabannya adalah karena pergaulan. So brothers and sisters, kita bisa punya kebiasaan yang baik. Kita bisa punya membaca firman setiap hari. Tapi ketika kita tidak dikelilingi oleh orang yang benar, kita dengan mudahnya kebiasaan baik kita akan dengan mudahnya hilang atau mungkin rusak. Atau bahkan kita akan mendapatkan advice yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang pada akhirnya kita tidak bisa menemukan apa yang menjadi kehendaknya Dia dalam hidup kita. So find His will to do God's works. He has specially prepared for us. Carilah kehendaknya di dalam hidup kita untuk melakukan semua perbuatan baik yang sudah Dia siapkan bagi kita jauh sebelumnya. So apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita? Apa yang menjadi kehendaknya? Apa yang menjadi rencananya di dalam hidup kita? Itu yang harus kita cari setiap hari ketika kita tahu bahwa hidup dan diri kita bukan punya kita. Tapi kalau kita ngerasa bahwa hidup kita punya kita, ya pasti setiap hari yang kita pikirkan adalah apa yang aku mau, apa yang aku ingin lakukan
Dan akhirnya aku. Dan kita nggak akan pernah bisa jalan dalam rencana Tuhan. Yang ada, kita akan berjalan dalam rencana kita. Kita nggak akan pernah mencapai janji-janji Tuhan karena kita nggak berjalan di dalam rencana Tuhan. So brothers and sisters, untuk kita bisa menikmati janji Tuhan, yang paling pertama kita harus kembali untuk menemukan identitas diri kita yang sebenarnya. Kita adalah ciptaan yang serupa dengan gambarnya. Kita adalah mahakaryanya Tuhan. We are God's masterpiece. Dan di dalam masa prapaskah ini, melalui pantang dan puasa, adalah masa yang tepat untuk kita berefleksi masuk ke dalam. Santa Teresa de Avila di dalam bukunya Puri Batin mengatakan di dalam diri kita ada 7 ruang batin. Di dalam jiwa kita ada 7 ruang. Dan untuk kita bisa masuk lebih dalam sampai kita bisa mengenal Yesus Kristus, hanya bisa dilakukan ketika kita berefleksi ke dalam. Melalui doa, meditasi, puasa, masuk ke dalam. Dan saya merasa bahwa di dalam masa prapaskah ini memang kita dipersiapkan untuk kita lebih masuk ke dalam, mempersiapkan diri kita, mengenal siapa diri kita, sehingga kita punya kerendahan hati. Dan ketika kita masuk ke dalam masa Paskah, kita udah masuk dalam sikap hati yang benar, dan kita udah punya hati yang siap untuk kita menjadi ciptaan yang baru. Dan kita menjadi mengerti bahwa Tuhan sangat mencintai kita karena kita diciptakan segambar dan serupa dengannya, sehingga kita diselamatkan, kita diampuni, dan kita dibawa kepada kehidupan yang penuh dengan kasih karunia. And you know what? Kasih karunia itu pemberian Tuhan. Itu bukan karena diri kita, bukan karena semua usaha dan perbuatan baik kita. Jadi gak bisa kita menyombongkan diri atau kita jadi angkuh. Kasih karunia seharusnya membuat kita jadi rendah hati or humble. Dan ketika kita tahu identitas diri kita, kita punya kerendahan hati, kita mengerti rencana Tuhan di dalam hidup kita, maka janji-janji Tuhan akan tergenapi di dalam hidup kita. We are saved by grace through faith in Christ and in works, in good works. So brothers and sisters, mari kita menutup celebration at home kita pada minggu ini, dan kita satukan hati kita di dalam doa. Dan kita akan memulai perjalanan kita di bulan ini untuk kita boleh menemukan identitas diri kita dan belajar mengenai kerendahan hati di masa-masa prapaskah ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah turun ke dunia, mati bagi kami, menebus setiap dosa kami. Engkau yang merupakan anak Allah, rela turun ke dunia untuk menjadi sama dengan kami. Karena Engkau sangat mengasihi kami, Engkau ingin kami memiliki kehidupan, Engkau ingin kami memiliki pengharapan yang baru, dan Engkau ingin kami memiliki masa depan yang luar biasa. Terima kasih Yesus buat pengorbananmu di atas kayu salib. Oleh karena pengorbananmu di atas kayu salib, kami mengerti betapa mengasihinya Allah bagi kami. Dan kami percaya kami ditebus oleh darah-Mu, dan ketika kami dengan sadar percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kami, maka pada saat itu kami telah menjadi ciptaan yang baru, dan identitas baru kami adalah sebagai anak-anak Allah. Biarlah kami semua disadarkan saat ini, Roh Kudus Engkau mengalir, Engkau membukakan setiap selubung yang menutupi anak-anak Tuhan saat ini. Biarlah saat ini mereka dibukakan bahwa mereka memiliki identitas baru yang luar biasa sebagai anak-anak Allah yang diangkat menjadi anak-anaknya sendiri. Dan biarlah saat ini kami menyadari bahwa kami semua adalah ciptaannya yang luar
God's masterpiece. Bekerjalah Roh Kudus, jamah setiap hati, dan biarlah mulai saat ini identitas baru disematkan di dalam hati kami, setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepada Engkau, Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.